Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Hari ini kita tidak akan masak teman-teman, tapi kita akan bahas bagaimana caranya untuk kita bisa bikin stok kue kering untuk lebaran, kapan kita bisa mulai, dan juga gimana caranya agar kita tuh bisa kirim kue kering kita keluar kota secara aman. Yang pertama-tama kita harus tahu dulu, tidak semua kue kering itu dia bisa jamuran. Ada beberapa kue kering yang tahan lama, bisa tahan sekitar 3 atau 6 bulan. Contohnya seperti meringue cookies ini, ataupun lidah kucing, ataupun putri salju, kue semprit. Itu mereka tahan lama ya, seperti juga kayak button cookies, itu tahan lama. Sedangkan untuk kastengel ataupun nastar gulung ini yang isinya coklat, ataupun kue kacang, ataupun yang garing-garing seperti kayak ini almond cookies, itu dia tahan 2-3 bulan. Untuk cookies yang ada kacangnya, cuy psycho, ataupun yang ada coklatnya atau ada karamelnya, dia juga sebenarnya tahan 2-3 bulan ya teman-teman. Dan biasanya cookies tersebut tidak akan jamuran. Paling mereka hanya kalau terlalu lama dia akan bau apek atau dia akan melempem. Berbeda dengan nastar. Kalau nastar dia akan jamuran karena di dalamnya ada selai nanas yang basah. Selai nanasnya itu, kebasahannya itu yang bikin cookies ini bisa jamuran. Cookies lain tidak. Jadi nanti kalau kalian mau bikin stok, kalian mungkin bisa bikin stok cookies yang umur simpannya lebih lama. Tetapi walaupun umur simpannya lama, kalau kalian hanya taruh di toples dan ditutup selotip saja, dia masih bisa melempem ya teman-teman. Karena itu kita perlu bikin vakum supaya tidak ada udara yang bisa masuk. Di sini saya ada mesin vakum yang saya baru beli, sudah saya coba, dan ini menurut saya lumayan bagus, lumayan gampang digunakan. Tapi kalau untuk awet atau tidaknya saya tidak tahu ya, karena ini saya baru beli. Dan di sini saya punya 2 jenis plastik, yang satu untuk plastik toples yang kecil, yang satu untuk toples yang 1 kilo. Pertama-tama kita akan ukur dulu kira-kira toples ini membutuhkan seberapa panjang plastik vakumnya, karena plastik vakumnya ini datangnya berupa gulungan ya. Jadi kita perlu gunting-gunting sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau sudah tahu, ujungnya kita seal dulu, kita rekatkan dengan tombol seal saja ya teman-teman. Kita tunggu sampai lampu merahnya sudah mati. Kalau sudah mati baru kita buka ya. Sekarang kita akan masukkan toplesnya, baru kita akan vakum ya. Tapi di sini saya lihat dia masih kepanjangan. Jadi nanti kita akan potong atau kita bikin lagi yang baru. Yang ini bisa kita simpen. Tapi waktu potong jangan terlalu mepet ya teman-teman. Kita perlu jarak dari toples ke plastik yang kosong itu sekitar 10-15 cm. Dan untuk vakumnya kita jangan pilih yang langsung dia vakum bekerja sendiri ya. Tapi kita pilih yang pulse namanya. Jadi perlu kita tekan baru dia sedot. Kalau kita tekan baru dia sedot. Karena kalau kita tekan yang dia langsung vakum sendiri, itu nanti terlalu kenceng, akhirnya toplesnya akan pecah. Nah ini jadi kita pencet terus sampai sesuai dengan kebutuhan. Kalian harus lihat jangan sampai terlalu tersedot semua udaranya, nanti toplesnya pecah.
Kalau kalian rasa sudah cukup vakumnya, tinggal kita pencet seal. Dia akan menutup dengan sendirinya untuk direkatkan ya. Nah, seperti ini dia sudah tervakum dengan sempurna, udara tidak akan masuk, dan ini kalau digoyang-goyangin juga cookies yang di dalam dia tidak bergerak-bergerak. Untuk toples yang 1 kilo caranya juga sama teman-teman. Hanya saja untuk toples yang 1 kilo dari toples jaraknya ke plastik sisanya itu dia harus lebih tinggi teman-teman, karena toples ini kan lebih besar ya, jadi kira-kira sekitar 15 cm 20 cm. Ini sambil vakumnya kita kira-kira ya teman-teman, jangan sampai toplesnya pecah, jangan sampai terlalu kencang vakumnya, tapi juga jangan kendor. Mohon maaf ya teman-teman, ini pencahayaannya jadi seperti ini, dan juga itu ada penampakan, jangan dilihat. Sekarang kalau vakumnya udah cukup, kita tinggal seal. Maka ini kalian bisa lihat hasilnya, dia rapet banget. Ini udara tidak akan masuk, dan cookies di dalamnya juga dia tidak goyang-goyang. Ini aman untuk kita kirim keluar kota ataupun untuk kita simpan. Sekarang untuk kirim keluar kota kita perlu plastik ini, plastik bubble wrap namanya ya. Di sini saya pakai yang ukuran 60 cm tingginya. Pertama-tama kita akan gunting dulu sesuai dengan ukuran toples kita, teman-teman. Ini akan kita pakai untuk kita taruh di atas cookies kita di dalam toples, supaya cookies kita ini tidak bergoyang-goyang pada saat, karena kalau dikirim itu kan nanti dilempar-lempar sama orang, pasti dia bergerak-bergerak. Jadi kalau kita taruh bubble wrap di dalamnya, paling tidak cookies kita akan sedikit lebih aman. Kita taruh plastik di atasnya, dan pastikan plastiknya ini cukup supaya cookiesnya ini tidak goyang-goyang ke kiri ke kanan ya teman-teman. Tapi juga jangan terlalu keras, jangan sampai cookiesnya malah jadi hancur. Kalau kita sudah kasih bubble wrap di dalamnya, kita sekarang akan selotip. Pastikan selotipnya cukup rekat ya teman-teman, cukup kencang, dan ujungnya teman-teman tolong dikasih tanda bahwa ini adalah ujung. Jadi ujungnya itu kalian tekuk supaya nanti orang kalau mau buka toples gampang, nggak pakai emosi. Kemarin saya dikirimin sampel sama subscriber, aduh mau cari ujungnya susah banget, mau buka toplesnya aja perlu pakai emosi. Seperti ini kan gampang, tinggal tarik. Sekarang kita akan packing ya. Kalian potong bubble wrap sesuai dengan toples atau kue kering yang mau kalian packing. Kita juga siapkan selotip yang besar ya teman-teman. Biasanya kan ada yang ada tempatnya tuh, jadi kita tinggal potong seret, nggak usah pakai gunting. Saya lupa namanya apa dan saya nggak tahu taruh di mana, jadi saya gunting aja ya. Dan ini plastiknya double ya, bubble wrapnya teman-teman, karena kalau satu aja nggak cukup. Dan ini semua kita selotip dengan selotip yang besar seperti ini semuanya ya teman-teman, pinggir-pinggirnya juga, sampai tidak ada lagi rongga yang terbuka. Sekarang kita akan cari kotak yang sesuai dengan ukurannya ini. Kalau nggak ada yang sesuai, kalian bisa potong ya teman-teman. Kalian bentuk sesuai dengan ukuran dari toples ini. Semua sisi kita selotip ya teman-teman, yang ada rongganya semua kita selotip. Dan ini kita akan kasih bubble wrap lagi. Iya betul, jadi kita banyak banget proteksinya. Karena di jalan ini nanti bakal digoyang-goyang atau mungkin juga dilempar. Jadi kita harus benar-benar banyak. Untuk plastik wrap ini dan sebagainya atau vakumnya juga kalian bisa masukkan ke dalam kos, ke dalam modal, ke dalam harga jual. Kira-kira seperti ini ya teman-teman. Jadi memang kurang rapi, tapi ini dia membal.
kita banyak bubble wrapnya dan mudah-mudahan aman, biasanya aman. Kalau kita mau kirim lebih dari satu toples untuk alamat yang sama, setiap toples per toples kita kasih bubble wrap. Caranya kira-kira seperti ini. Dan kalau kalian mau lebih rapi, ini kalian potong dengan cutter. Setiap lekukan ini yang saya tekuk ini kalian potong dengan cutter. Setelah dipotong dengan cutter pakai penggaris, kemudian kalian lem dengan selotip. Tapi itu membutuhkan waktu yang cukup lama ya teman-teman, dan butuh kerapihan. Kalau seandainya kalian harus packing banyak, itu juga makan waktu. Dan saya tidak punya cutter, saya juga tidak terlalu pinter untuk packing seperti itu, jadi saya caranya seperti ini saja. Yang penting cookiesnya aman, tapi memang dia kurang cantik. Jangan lupa teman-teman, setiap pinggir-pinggirnya yang berongga itu harus disolotip. Kira-kira seperti ini teman-teman pengetahuan saya mengenai cara untuk packing ataupun untuk simpan kue kering untuk stok. Jadi semoga ini bermanfaat. Masih ada kekurangan, saya percaya kalian bisa lebih baik daripada ini. Akhirnya sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Bye-bye.